Hi everyone, how are you? Welcome back to English class with me, Sir Join Sembiring. In today's lesson, we are going to learn about how to write an essay in English. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di kelas bahasa Inggris bersama saya Join Sembiring. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis esai dalam bahasa Inggris. Jadi dalam penulisan esai ini biasanya terdapat 3 bagian dalam satu teks ya. Yang pertama itu namanya adalah introduction, yang kedua adalah body, dan yang terakhir itu adalah conclusion. Ya, so introduction is a general statement and information about the topic. Biasanya ini adalah berhubungan dengan kegambaran umum, kebenaran umum atau fakta-fakta atau informasi yang bisa kita tuangkan pada awal paragraf kita. Ya, itu khusus pada bagian introduction. Yang selanjutnya itu adalah bagian body. Body ini biasa bisa sampai 1, 2 atau 3 paragraf ya, yang biasanya the body of the paragraph usually support the main ideas of the thesis, the statement ya. Jadi dia biasanya mendukung daripada statement yang ada pada bagian introduction. Jadi semuanya berhubungan dengan kalimat pendukung yang mendukung daripada gagasan utama atau bagian introduction paragraf awal yang kita tuliskan. Dan yang terakhir itu adalah conclusion or a brief summary of main points of the essay ya. Jadi dia itu adalah ringkasan ya, atau gagasan yang kamu mau tuangkan di akhir paragraf ya, ringkasan daripada esai yang kamu tuliskan. Dan dalam penulisan esai ini ada beberapa hal yang juga harus kita perhatikan, yaitu adalah tergantung daripada types of the text-nya ya. Jadi dalam kelas 9 itu ada beberapa types text yang akan kita pelajari, yang seperti salah satunya itu adalah a descriptive text ya, seperti udah terbuat di atas. Yang pertama itu adalah descriptive text. Yang kedua itu adalah narrative text, and third is recount text. Selanjutnya explanation, selanjutnya exposition, procedure, and report text. Ya, jadi ini adalah jenis-jenis teks esai yang selalu kita bahas pada kelas 9. Oke, jadi kita akan bahas satu persatu. Namun kalau kita bahas semua teks ya yang sudah tersebutkan tadi akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun kita akan bahas mulai dari jenis teks yang pertama sehingga kita bisa menulis sebuah paragraf dengan baik. Oke, jadi yang pertama itu adalah descriptive text. Namanya juga describe. Mendeskripsikan, menjelaskan sebuah objek atau benda. Ya, biasanya kalau descriptive text ini memiliki ciri, ya, ada ciri-ciri yang mendalam khusus pada kalimat descriptive text. Karena secara keseluruhan penulisan esai itu sama, namun tergantung daripada seperti yang sudah tersampaikan sebelumnya tadi, yaitu adalah tergantung daripada jenis teksnya. Khusus pada descriptive text ada language feature yang kita digunakan dalam penggunaannya, atau kita bisa sebut adalah ciri-ciri biasa dalam kalimat descriptive text. Yang pertama, ia bisa menggunakan the use of adjective ya. Jadi in descriptive text we usually use adjective to clarify the nouns. Artinya adalah untuk mengklarifikasi, menjelaskan daripada benda yang kita tuliskan. Biasa berhubungan dengan kata sifat. Yang kemudian itu adalah specific participant. Artinya dia menggunakan apa yang kita mau jelaskan itu dia memiliki objek secara khusus. Ya, kalau kamu bicara ya contohnya sebuah tempat, ya maka jelas you describe about that place or about the animal, ya, about people or something ya, atau sesuatu yang mau kamu jelaskan, dia lebih spesifik. Dan selanjutnya dia menggunakan use simple present tense. Ya, the use of simple present tense, dan terakhir juga dia menggunakan action verb.
Oke, menggunakan action verb. Baik, selanjutnya ini adalah salah satu contoh daripada descriptive text. Ada juga di buku paket kamu, ya, about fish, ya. Let's see, fish live in salt water and fresh water all over the world. Artinya adalah ikan itu tinggal atau hidup di air tawar ataupun di air asin, ya, air laut, ya, di seluruh dunia. Maka kita dapat secara gambaran umum, ya, general statement-nya kita tahu bahwa ikan itu hidup di air, ya kan? Jadi ini adalah secara keseluruhan, ya, tanpa serbacakan lagi, pada bagian teks ini ada pada kalimat introduction pada paragraf pertama, dan bagian kedua itu adalah bagian daripada part of body of the paragraf, ya. Ini adalah bagian tubuh yang mendukung daripada paragraf utama, ya. Apa yang mendukungnya? Masih berhubungan dengan ikan, ya. Jadi berhubungan dengan ikan, tidak lari konteksnya dari ikan, ya. Begitu juga selanjutnya. Jadi ada dua yang terbuat pada bagian paragraf ini. Jadi dalam descriptive text ini dia mendeskripsikan, ya, mulai dari apa itu ikan, tempat tinggalnya, ciri-cirinya, bagian part of body-nya, ya, bagian tubuhnya, tempat tinggalnya, karakternya bagaimana, biasanya itu disebutkan dalam descriptive text. Oke, well, pada bagian yang kedua ini yang menjadi tugas kamu tambahkan dengan pendapat kamu sendiri about your school. Apa saja yang kamu bisa tambahkan yang mengenai dengan about your school, ya, tentang sekolah kamu, gambaran-gambaran umum yang bisa kamu tuliskan untuk mendukung para paragraf utama, ya, pada teks di atas. Minimal satu paragraf. Oke, saya tunggu jawaban kamu secepatnya, ya. Oke, I think that's enough for today. See you and goodbye.